Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hai guys, perkenalkan kami perwakilan dari kelas 94. Hari ini kita akan mengenang jasa salah satu pahlawan kita. Kira-kira siapa nih tokoh pahlawan yang akan kami ceritakan? Tunggu apa lagi? Kuy kita dengerin bareng-bareng. Di tengah hiruk pikuk dunia, ada kisah-kisah luar biasa yang abadi. Cerita tentang keberanian yang tak kenal takut dan pengorbanan yang mengubah sejarah. Siapakah mereka? Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata pahlawan? Sosok memegang senjata atau seseorang yang melakukan kebaikan kecil tanpa pamrih? Kini kita akan terbang melintasi waktu menuju abad ke-17 di timur Nusantara, tempat di mana gelombang laut menjadi saksi pertempuran epik. Kita akan bertemu dengan seorang raja yang begitu gagah dan pantang mundur. Nama Sultan Hasanuddin. Setelah beliau diangkat menjadi raja ke-16, putra kelahiran Goa, Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 Januari 1631 ini, melanjutkan kepemimpinan raja sebelumnya yang tidak lain adalah ayahnya, Sultan Malikus Said. Kerajaan Goa merupakan kerajaan besar yang berada di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan terutama rempah-rempah. Semasa Sultan Hasanuddin menjabat, dia harus berhadapan dengan Belanda yang ingin memonopoli rempah-rempah dan hasil perdagangan di wilayah timur Indonesia. Belanda melarang seluruh kerajaan di Makassar untuk berdagang dengan musuh Belanda, sementara Sultan Hasanuddin meneruskan prinsip ayah dan kakeknya bahwa hasil bumi dan laut digunakan dengan bersama-sama. Penolakan itulah yang mendasari Belanda di bawah pemimpin Laksamana Cornelius Belman menyerang kerajaan-kerajaan kecil di bagian timur Indonesia. Meski sebagian kerajaan hancur, Belanda gagal menguasai kerajaan Goa. Di samping itu, Sultan Hasanuddin tidak berperang sendiri. Dia berhasil menggabungkan kekuatan dengan kerajaan-kerajaan kecil lain di Makassar. Sultan Hasanuddin tidak hanya menghadapi Belanda, dia juga harus mewarisi konfrontasi dengan kerajaan Bone yang sudah berlangsung lama. Akibat kalah perang, banyak pasukan Bone menjadi tawanan kerajaan Goa. Sebagian dari mereka ada yang dipaksa bekerja untuk membangun benteng pertahanan guna melawan Belanda. Arum Palaka, salah satu pangeran keturunan Raja Bone yang sejak berusia 11 tahun melihat kekejaman itu, bertekad untuk membebaskan kerajaan Bone dari tangan Sultan Hasanuddin. Pada 1660, Arum Palaka berhasil membebaskan sebagian tawanan kerajaan Bone, akan tetapi ia tetap gagal menaklukkan Sultan Hasanuddin. Dia akhirnya mundur dan ditawari kerjasama oleh Belanda. Arum Palaka yang muak dengan ketamatan Belanda, tetapi juga ingin menjatuhkan kerajaan Goa, membuatnya berada dalam kondisi dilematis. Pada 1663, Arum Palaka akhirnya memilih bekerja sama dengan Belanda. Perang pun dimulai pada 24 November 1666, ketika Arum Palaka bersama 400 pasukannya bersanding dengan armada Belanda dengan 21 kapal perang dan 1.000 pengikut menuju Sulawesi. Perang ini lalu berakhir pada 18 November 1667, yang pada saat itu juga berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk mendatangi perjanjian damai yang dikenal dengan sebagai Perjanjian Bungaya. Akan tetapi kerajaan Goa tidak tinggal diam karena merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Akhirnya mereka kembali menyerang dan membajak kapal Belanda yang berujung perang Makassar pada 12 April 1668. Namun Belanda yang semakin kuat dengan mudahnya mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin lantaran menolak untuk menjalin kerjasama dengan Belanda. Sultan Hasanuddin akhirnya meninggalkan tatahnya dan meninggal
pada 12 Juni 1970. Dia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja. Ia dijuluki dengan Hanjes van het Oosten, yang artinya ayam jantan dari timur. Mari kita jadikan kisah Sultan Hasanuddin sebagai pengingat bahwa kemerdekaan sejati adalah perlawanan tanpa henti terhadap segala bentuk monopoli dan ketidakadilan. Jangan lupa, sejarah bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dihayati. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa dan salam sejarah.